Hai, welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. 2. Tidak semua akan resonate dengan kamu. 3. Segala macam kritik dan saran positif aku terima. 4. Jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Hai, apa kabar Makasih. kalian semua? Baik-baik kah? Di sini yang kalian tunggu-tunggu adalah edisi Karma. Karma untuk para mantan ya, yang meninggalkan kalian, yang modus, yang whatever, apapun itu bentuknya, toxic relationship, yang pergi nggak balik-balik, ya kan? Yang meninggalkan begitu saja, yang ngeblok kalian, yang cheating dengan kalian. Ini adalah pembacaan untuk Earth Sign. Earth Sign itu apa sih? Jadi kayak kelompok ya, kelompok dari zodiak. Jadi aku tidak akan membacakan per zodiak, tapi untuk Earth Sign. Jadi jangan, kalau misalnya aku buat mini video, berarti itu hanya untuk Earth Sign. Tapi kadang-kadang juga aku sih untuk pembacaan singkat-singkat, aku akan bagi ke 3 part gitu loh. Tapi karena ini pembahasan karma, takutnya berat. Jadinya aku akan langsung masuk ke pembacaan ketiga zodiak sekaligus, yaitu Taurus, Capricorn, dan Virgo. Sekarang aku pengen kayak reader-reader lain nih, pakai kartu loncat. Kira-kira karma apa? Oke. Ini mana aja ya? Ini aku giniin aja deh. Aku balik. Nggak keluar-keluar kartunya. Nih, ini aku tarik dulu ya karma-karmanya. 10 kartu. Karma untuk mantan yang menyakiti. Mau bentukannya apa? Duh. Oke, teman-temanku. Jadi gini ya. Ini aku akan membacakan untuk karma untuk orang yang modusin kamu. Pertama, mungkin dia adalah, ini ciri-cirinya dulu nih. Aku akan bacakan semua dari sini. Siapakah orang itu? Ya, pertanyaannya siapakah orang itu? Orang itu yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Dia itu adalah orang yang egois, bahkan mungkin dia sudah punya hubungan orang ketiga, relationship party. Oke? Relationship party dalam arti kalian di sini nggak tahu, atau bisa jadi kalian ini memang sudah terjebak dalam hubungan satu relation. Oke. Dia di sini itu dengan spontan gitu, dengan mengetahui bahwa emang ingin mendekati kalian. Dia memiliki sifat sedikit egois, otoriter. Kemudian dia itu sebenarnya ingin mengontrol. Ya. Orang ini sebenarnya, ini aku mulai dari siapa dulu ya, belum masuk karma. Orang ini sebenarnya tuh mempunyai kayak banyak konflik dalam dirinya. Apapun yang dia mau biasanya nggak kesampaian. Apapun yang dia inginkan belum tentu jadi kenyataan. Dia bukan tipe-tipe orang yang punya free will. Dia tipe-tipe yang mungkin
ada masalah keluarga, bukan keluarga yang bener-bener baik gitu loh. Kemudian di sini dia adalah orang yang banyak harapan. Dia mempunyai banyak cita-cita, keinginan. Sebenarnya dia adalah orang yang nggak bisa dikekang. Aku bilang gitu, dia orang nggak bisa dikekang. Keinginannya adalah itu satu, fokus pada keuangan. Jadi dia adalah pekerja yang baik, fokus sama keuangan. Dan di sini kalau aku lihat dia sebenarnya masa kecilnya itu antara berkecukupan, namun di sini ada konflik gitu loh. Maksudnya berkecukupan, mungkin dia nggak dapat perhatian yang lebih ya, sibuk, terus dia jadi penyendiri gitu lah teman-teman. Dia adalah seorang yang sebetulnya introvert, penyendiri, tapi cuman kayak oke, selama orang tuanya bisa dikasih, diasupin kita ya. Jadi kenapa dia ini sekarang itu karakternya terbentuk seperti itu ketika bertemu dengan kamu? Karena karena pertama dia udah introvert, kayak selalu pesimistis, dan udah kayak blokade. Itu udah kebentuk dari masa kecil ya. Aku merasakan di sini tuh dia kayak orangnya itu mandiri, cari duit sendiri gitu ya. Cuman apa yang udah dijalani setengah hidup ternyata tuh mengecewakan, nggak sesuai dengan harapan gitu. Itu sekilas orang ini ya, sekilas tentang orang ini dari masa lalu. Kemudian di sini kalian pasti kan sudah pernah bertemu ya dengan orang ini, dan itu sudah menjadi mantan kalian otomatis. Sekarang apa sih karmanya? Karmanya dengan orang yang dijalani, dia merasakan kayak energinya hilang. Ya, siapapun dia yang pernah nyakitin kamu itu merasakan ketidakkompletan dalam hidup, ketidakkompletan dalam semua. Orang yang mencintai dia tuh hambar gitu loh. Tidak ada lagi namanya perasaan mau timbal balik, jadi dingin. Nah, kadang-kadang ya, iming-iming mau bertindak, dia ceroboh. Banyak gagal dalam hidupnya. Banyak pertentangan terjadi, termasuk mungkin dalam hal pekerjaan ini tidak mulus. Karena banyak konflik yang dihadapin, entah sekarang atau bagaimana, konfliknya itu makin besar gitu loh. Pekerjaan, ya. Bahkan dia di sini itu orangnya jadi lebih tertutup. Aku mendingan sendiri deh. Aku pengen pergi, aku ingin ada perubahan dalam hidup. Aku pengen sesuatu yang misalnya yang aku nggak pernah buat gitu loh. Makanya dia tuh bertindaknya ekstrim gitu loh, aneh. Dia kayak menjauh dari semua orang. Dia nggak mau banyak ngomong. Dia cuman kayak robot, ya. Nggak tahu apa yang dia mau. Intinya orang ini sebenarnya secara mentally itu udah kena batu. Yang paling gilanya adalah dia itu masih berilusi tentang kamu. Dia masih memikirkan tentang kamu. Di balik dia sudah nyakitin kamu, tapi keinginan untuk kembali lagi ke kamu tuh ada. Karena dia merasakan tidak mendapatkan apa yang, misalnya dia sudah memilih dengan orang lain atau gimana, itu heartbroken aja jatuhnya, nggak komplit. Jadi cuman ya udahlah, udah gue pilih karena gue nggak berpikir panjang,
Terus begini, toh dia udah duluan daripada lo gitu kan, daripada kamu. Ini kan mantan kamu ya, mungkin dia nih yang bisa ngambil hati aku. Atau kalau misalnya dia orang udah punya beristri, ya dia balik ke istrinya lagi, tapi tetap aja nggak feel complete. Ada yang kurang aja gitu loh, yang nggak bisa diberikan pasangannya. Jadi dia tuh berhayal tentang kamu, ya. Karena dia adalah orangnya itu stuck in the past. Orangnya itu nggak bisa move on. Nggak bisa move on dia dari kamu. Dia merasa insecure dengan semua keuangannya. Itu hancur, itu nggak karuan, ya. Apa yang tadinya dia punya, itu berbalik 360 derajat. Apa yang tadinya dia itu kebanyakan mikir, sekarang apapun diterabas. Misalnya untuk mendapatkan cita-citanya, dia tuh berusaha keras apapun dilakuin gitu loh, untuk bisa mendapatkan kehidupan normal kembali, ya. Di sini keluarganya nggak lagi harmonis. I'm sorry to say. Keluarganya lagi ini nggak harmonis. Keluarga dia, maksudnya keluarga intinya dia ya, misalnya ada bapak, ada ibu atau apa, itu perhelatan aja. Jadi kayak apa ya, kayak dia tuh kayak ada nggak suka gitu loh. Kok hidup gue tuh jadi kayak buruk banget sih, dilahirin di sini, penuh dengan banyak penyesalan. Begitu secara umumnya. Sekarang kita lihat lebih detail. Aku nggak mau pakai banyak-banyak kartu karena ini udah cukup buat aku. Untuk lingkungan rumah tangga atau asmaranya dia. Karena yang kalian suka itu. Sekalian bisa intip-intip. Hubungan dia dengan orang yang dia sayangi bagaimana? Atau yang bersama ya. Kelihatan nggak teman-teman? Oke. Di sini energi dia ya. Sebenarnya dia ada tujuannya. Tetap dengan tujuan dia. Energi dia tuh masih sama. Kalau dibilang badass, masih badass. Ya. Tidak berubah gitu loh. Dia ada dengan orang yang bertubi-tubi diuji sama Tuhan, tapi tetap aja begitu. Keuangannya di rumah tangga kurang, ya. Terus kayaknya semuanya lag gitu, semuanya ketutup. Sialnya tuh mulai kerasa, apalagi di tahun ini. Dia, ya, di keluarganya, dia sendiri itu, maksudnya apa ya? Mungkin dia ada tujuan itu untuk materi. Mungkin pasangannya ada duit, ya dia bertahan di situ. Ke kamunya gimana? Ya, ke kamunya tuh dia bener-bener kayak dia punya kecenderungan untuk, mohon maaf ya, masalah ranjang gitu loh. Dia punya hidden agendanya begitu. Untuk masalah asmara nih. Kenapa tadi dia balik lagi sama kamu? Ya itu. Salah satunya ada addiction. Kemudian di sini dia menjadi gampang marah, ya. Mungkin hubungannya tuh nggak bagus banget sih dengan pasangannya. Emosionalnya tuh lagi tinggi sama tinggi. Yang berakhir apa? Dia ingat masa lalu. Oh iya, ketika aku sama si orang ini, dia itu adalah kayak semacam angel. Kamu adalah angelnya dia sebenarnya. Cuman penyesalan itu kan datang belakangan ya.
Dia kangen akan masa-masa dimana dia tuh sangat butuh banget pertolongan, apalagi masalah uang. Dan mungkin orang yang dipikir yang pertama adalah kamu. Jadi gak heran kalau seandainya beberapa di antara mereka itu datang-datang lagi ke kamu. Ya. Sekarang kita lihat masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan. Kartunya mau loncat nggak jadi, agak susah ya. Aku karena tiba-tiba bukan penarot yang dengan kartu loncat sebetulnya. Baru mau coba, gagal total. Oke, nggak lama-lama. Kalau ini nggak loncat, kita buka aja biasa. Oke, satu. Dua. Di sini teman-teman untuk masalah pekerjaannya sendiri ya. Pekerjaannya dia itu orangnya adalah lack dalam semua situasi yang kalau dibilang dia mau belajar dari kesalahan masa lalu itu enggak. Ya, dia nggak belajar juga. Jadi dia nggak ada kemajuan di sini. Kemajuannya ada tapi sedikit. Kemudian di sini orientasinya hanya untuk materi, ya, untuk kenyamanan dia. Karena dia kalau misalnya nggak ada dengan materi, itu dia nggak akan comfort, nggak akan nyaman. Dia di sini itu berusaha untuk bekerja, ya, dengan apapun dikerjakan. Model pekerjaannya kayak yang model-model kayak pembuat keputusan, kemudian yang jangka panjang lah, yang membutuhkan resiko di sini. Pekerjaannya seperti itu. Di sini tetap aja di pekerjaannya aja nggak yakin gitu loh bakal bisa makmur. Dia juga masih nggak tahu nih kerjanya tuh bener apa enggak, karena keahliannya cuman itu, serabutan. Maksudnya tidak membawakan income yang lebih, tidak membawakan suatu kestabilan. Dan di sini dia merasa kayak terkungkung, tetap terkungkung. Jadi dalam rumah tangga bermasalah, dalam hubungan pekerjaan juga bermasalah ya teman-teman. Namun di sini bagusnya adalah spiritualnya dia tuh bertambah. Mungkin dia akan menjadi lebih orang yang baik ya, tapi memang nggak ditunjukin gitu loh. Sekarang ini udah asmara dengan keuangan ya. Kira-kira dalam waktu dekat gitu kan, aku bener-bener nggak lihai teman-teman. Kalian kalau bilang aku Mika resonate, kalian salah. Masih banyak yang lebih jago dari aku. Aku gitu nggak jago-jago banget ini shuffling, berantakan semua. Oke tuh, ini aku belum nanya loh. Di sini aku mau nanya hubungan kedepannya ke kalian bagaimana orang ini, ya, perasaan ke kalian itu gimana? Kelamaan. Nah, tuh perasaannya adalah dia melihat kamu sesosok orang yang maju, ya, melihat kamu sesosok orang yang maju di sini. Dia kangen masa-masa ketika berkomunikasi dengan kamu.
perasaannya itu full. Namun dia di sini menahan diri. Kenapa? Dia merasa nggak enak dengan semua yang udah dia lakukan. Biarlah, katanya, resiko-resiko yang dihadapi sekarang adalah pembayaran karma, pembayaran rasa bersalah. Di sini dia tuh merhatiin kamu. Ibaratnya, masa-masa sekarang, sebetulnya dia itu kayak bener-bener merhatiin. Dia tahu kamu tuh mungkin tanpa dia tuh kamu bisa sukses, tanpa dia kamu tuh udah move on atau apapun itu. Dan dia tuh mengenyam rasa bersalah mati-matian sih di sini. Gimana caranya dia mau komunikasi sama kamu? Di sini dia tuh pengen action, pengen datang ke kamu dengan tertati-tati bahwa ngomong bahwa kehidupanku itu tidak baik-baik saja tanpa kamu. Tuh, ada Six of Wands. Dia pengen ada hubungan yang baik dengan kamu lagi. Apapun bentuknya, sebagai permintaan maaf, ya. Dia ingin belajar untuk membayar kesalahan. Walaupun energinya tuh masih sama sebetulnya, tapi dia minimal sudah ada rasa bersalah sama kamu. Ya. Kemudian apa sih yang sebetulnya harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan itu untuk mengurangi karmanya dia ya. Mungkin kalau misalnya kamu ketemu sama dia, ini bisa jadi info ke dia, kamu mesti melakukan ini. Untuk menebus semua sial-sialnya ini, harus ada perubahan karir aja ya semuanya. Jadi untuk ini kan sebetulnya dia masalahnya di materi ya. Yang harus dilakukan adalah perubahan karir, jangan bekerja seperti itu. Karena kalau bekerja seperti itu nggak akan bagus juga untuk hidupannya. Advice-nya dari kamu untuk itu aja. Ini parah loh, maksudnya aku bilang dia adalah orang yang benar-benar introvert di sini dan nggak maju-maju. Gimana kita bisa baik ya? Maksudnya kalau misalnya kamu di sini mau ngasih tahu ke dia ya advice-nya ini aja, nggak usah banyak-banyak. Gitu. Dan untuk kamu di sini, pesannya untuk kamu yang menonton, yang tadinya tersakiti, kita lihat pesan oracle-nya ya. Tuh, dibilang aku tuh nggak bisa. Tuh. Udahlah. Di sini dia adalah biarpun dia tuh jahatin kamu, tapi kamu tuh masih mikirin dia juga. Ya nggak? Masih mikir, dia khawatir, dia ngapain ya? Dia mau ke aku gimana? Semantan-mantan kalian yang brengsek ini, kalian masih mikirin. Di sini akan ada growth pertumbuhan ya. Kamu tuh menjadi seseorang yang lebih kuat. Kamu ada orang yang stabil, yang aman. Jadi kalau dia masuk sekalipun, kalau misalnya dia datang ke kehidupan kamu udah kuat, udah stabil. Udah dia lihatnya udah wow, udah beda ya. Nih, not showing true feelings, hide personality. Dia tetap aja seperti itu. Gengsi gede-gedean. Dia nggak nunjukin sama kamu kalau dia tuh sayang sama kamu, tapi kelihatannya kayak datang perlu gitu, biar kamu tuh penasaran, tarik ulur. Sebenarnya dia tuh lemah. Asal kamu tahu dia tuh lemah. Kamu yang kuat di sini. Nih, ada keepsake, ada learn from the past, make memories. Sudah pasti dia udah nggak bisa kehilangan kamu dan ingat kamu terus gitu ya. Jadi dia melihat kamu adalah orang yang kuat. Kemudian memori-memori kalian itu masih ada ya, memori-memori tentang kalian tuh dia masih ingat. Namun dia nggak akan mengungkapkan secara jujur. Dan di sini nggak akan dia lupain karena udah kayak kaset rusak
Jadi udah kayak puter itu aja. Dia masih nggak move on. Ya, so kalau misal kamu sudah ketemu dia, sarannya ini, perubahan karir, maafin dia, dan sayangi diri kamu sendiri. Oke, untuk Earth sign, Taurus, Capricorn, Virgo, inilah pembacaan karma untuk mantan kamu yang udah modusin kamu, jahatin kamu, dan lain-lain. Ada lagi yang lupa, sorry. Aku juga lagi mikir. Kalian kan suka nih. Di sini, ya, energinya adalah Scorpio. Scorpio kuat. Kemudian di sini ada Gemini, ada Taurus, ada Sagittarius. Kemudian di sini ada Aries, Leo. Ya, ada Leo. Ya, Aries, Sagittarius, Leo, ada elemen tanah juga ada. Elemen kamu, Earth sign. Hampir semuanya, tapi yang kuat di sini adalah Scorpio, elemen air. Elemen air dan udara. Ini adalah orang-orang yang berdealing dengan kamu. Si mantan kamu ini, nama-namanya ini. Oke? Kalau misalnya pembacaan dari aku sudah kalian terima dengan baik, makasih. Lakukan personal reading kalau perlu, ya. Nonton videoku yang lain. See you when I see you. Bye-bye.